Horas, selamat pagi untuk kita semua. Saya Grace Safrina Simbolon dari kelas 1B Teologia. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil ujian tengah semester saya di mata kuliah Pembimbing dan Pengantar Perjanjian Baru yang kedua dengan dosen pengampu Bapak Ramli Harahap. Yang pertama, kronologi kehidupan Rasul Paulus. Rasul Paulus dikenal sebagai rasul yang dipanggil Tuhan untuk mewartakan Injil kepada bangsa-bangsa lain ataupun kepada non-Yahudi. Rasul Paulus lahir di Tarsus yang terletak di wilayah Kekaisaran Romawi. Rasul Paulus dilahirkan oleh orang tua berkebangsaan Yahudi dari suku Benyamin. Sebelum mengalami pertobatan, nama Paulus ialah Saulus dan setelah bertobat namanya menjadi Paulus. Pekerjaan Paulus sebelum bertobat adalah penganiaya orang Kristen dan setelah mengalami pertobatan, Paulus selalu giat dalam memberitakan Injil hingga ke pelosok-pelosok dunia. Yang kedua, pembagian di dalam Perjanjian Baru. Kitab Matius menceritakan kisah Yesus sebagai Mesias, Kitab Markus menceritakan Yesus sebagai hamba, Kitab Lukas menggambarkan Yesus sebagai anak manusia yang datang untuk mencari yang hilang, Kitab Yohanes menggambarkan Yesus sebagai firman Tuhan yang menjelma menjadi seorang manusia, Kitab Para Rasul berisi catatan sejarah dari kenaikan Yesus, penyebaran Injil dan misi Paulus. Yang selanjutnya ialah surat-surat Paulus. Dan misalnya saja ada pembagian surat-surat Paulus, yaitu surat asli Paulus dan surat-surat pseudo Paulus. Yang dimaksud dengan surat asli Paulus ialah surat yang memang original, memakai pemikiran Paulus dan Paulus sebagai penulisnya. Contohnya surat Roma, Korintus, Galatia, dan Tesalonika. Dan yang dimaksud dengan surat pseudo Paulus ialah tulisan-tulisan yang bukan asli Paulus, tapi ada pengaruh pemikiran Paulus di dalamnya. Surat ini misalnya saja surat Kolose, Efesus, 1 dan 2 Timotius, Filemon, Titus, dan Ibrani. Yang ketiga, surat Rasul Paulus kepada umat di Filipi. Ditulis pada saat Rasul Paulus pertama kali dipenjara di Roma, sekitar tahun 61-63 Masehi. Waktu di penjara, ia dikunjungi oleh Epaphroditus, salah seorang umat Filipi. Surat kepada gereja di Filipi ini memiliki tema utama yaitu sukacita Kristiani. Maka di sini ditekankan beberapa pengajaran. Yang pertama, teladan apostolik. Yang kedua, wejangan untuk menjaga persatuan, kerendahan hati, dan ketaatan. Yang ketiga, ditekankan bahwa Yesuslah tujuan kita umat beriman. Yang keempat, damai dan sukacita sebagai ciri-ciri kehidupan Kristiani. Dengan menulis surat ini kepada jemaat Filipi, Paulus memiliki maksud dan tujuan mengucapkan terima kasih karena bantuan yang diterimanya melalui Epaphroditus, utusan jemaat di Filipi yang membawanya sumbangan. Yang terdapat di dalam Filipi 4 ayat 10 sampai dengan 20. Yang keempat, pseudo itu artinya palsu atau bukan original. Jadi, arti surat pseudo Paulus ialah tulisan-tulisan yang bukan asli Paulus, tapi ada pengaruh pemikiran Paulus di dalamnya. Surat ini digolongkan ke dalam surat pseudo Paulus dikarenakan pemikiran-pemikiran Paulus di dalam kitab ini sudah tidak original lagi, melainkan sudah dipengaruhi oleh pemikiran oleh penulisnya. Contohnya saja, surat Kolose, Efesus, 1 dan 2 Timotius, Filemon, Titus, dan Ibrani. Yang kelima, surat Yakobus. Isi kitab Yakobus yaitu terdiri dari 5 pasal. Yakobus ingin memberikan nasihat dan penghiburan kepada orang-orang Kristen yang mengalami pencobaan, kesusahan, dan penganiayaan karena iman Kristen. Dan juga Yakobus mengajarkan cara yang terbaik untuk menghadapi pencobaan. Amanat yang dapat kita ambil dari kitab ini adalah bahwa iman Kristen sesungguhnya wajib dinyatakan dalam perbuatan-perbuatan baik, atau orang Kristen wajib menyatakan imannya melalui perbuatannya. Sekian hasil ujian tengah semester saya dalam mata pelajaran Pembimbing dan Pengantar Perjanjian Baru yang kedua. Saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.